Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 421-430. Dongeng Donghua. Bab 421, membantu menyerang jembatan North Bay. Para petugas di Qingxi, kecuali King dan Luo, dua orang sangat akrab dengan Ren Xiaosu, satu adalah Tang Zhou dan yang lainnya adalah Su Wei. Tang Zhou adalah orang kepercayaan Luo Xin. Ketika ia pertama kali, Xiaosu juga menyelamatkannya, dan Su Wei adalah orang kepercayaan King Yu. Hal-hal yang mengumpulkan bandit utara semuanya dikendalikan oleh Su Wei. Pada saat ini, melihat Tang Zhou melambai ke Ren Xiaosu dengan antusias, dan dia menunjukkan bahwa prajurit pisau tajam lainnya tidak membawa senjata. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, "Kamu juga sangat berani, dan berani lari ke kami tanpa senjata. Apa gunanya senjata?" Tang Zhou juga tersenyum dan menjawab, "Kamu begitu banyak orang, dan kamu ada di sana, aku juga senjata dengan kematian." Zhang Xiaoman dan yang lainnya saling memandang dengan pandangan mendengkur. Mereka menemukan bahwa Ren Xiaosu dan orang-orang King tampaknya sangat akrab, dan sepertinya kata-kata perwira King juga sangat akrab dengan Ren Xiaosu, mengetahui betapa sulitnya itu. "Apakah kamu Kings tidak bertarung di selatan, bagaimana bisa tiba-tiba ke utara?" tanya Ren Xiaosu. Para prajurit dari pisau yang tajam bahkan mendirikan telinga mereka. Ini adalah apa yang paling mereka pedulikan. Tang Zhou berkata, "Crossbows mendapat informasi tentang garis mata pihak Zhong, jadi saya tahu bahwa Anda baru saja memenangkan kemenangan di pegunungan dengan milik Zhong, dan kemudian mengirim saya ke sana. Bagaimana Naluo pria gemuk tahu kalau aku menggunakan pisau tajam?" Ren Xiaosu bertanya pada gilirannya. Tang Zhou tertawa dan tidak berkata apa-apa. Ren Xiaosu langsung mengerti, dan 178 benteng juga memiliki Eyeliner King. Tampaknya persiapan untuk King Yu dan Luo Wei benar-benar solid. Dalam hal pekerjaan intelijen saja, benteng 178 tidak sebagus King. Namun, setelah turun ke bisnis, Ren Xiaosu bertanya, "Mengapa kamu datang?" "Kepala dinasti King menduga Anda muncul di sini untuk meledakkan jembatan Beiwan, tetapi dia mengatakan bahwa ada lebih banyak pembela di sini daripada yang Anda kira. Saya khawatir Anda akan mengalami kecelakaan, jadi kirim kami untuk membantu," kata Tang. Zhang Xiaoman tiba-tiba mati rasa di kulit kepala, dan ini adalah millet kecil, bahkan jika ada bantuan asing. Tanda seru. Apa hubungan antara Ren Xiaosu dan King pada akhirnya, Selatan King dan yang hampir keluar dari pikiran mereka, dan bahkan harus berpisah untuk membantu Xiao Xiao. Perlu untuk mengetahui bahwa kali ini dinasti King datang dari utara, tetapi itu adalah kekuatan mekanik. Ini sangat berguna di medan perang frontal. Tang Zhou tiba-tiba berkata, "Bos Ross pernah berkata bahwa ketika Anda berdiri teguh di Kusuishan, dia akan mengirimi Anda hadiah besar. Selamat atas kepindahan Anda ke rumah baru. Hasilnya adalah Anda telah mengubah banyak hal." Ketika saya mendengar ini, hati Ren Xiaosu tiba-tiba terasa menyakitkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Lalu, Bos Luo memintaku untuk mengajukan pertanyaan kepadanya." Tang Zhou melirik wajah Xiaosu. "Jika dia mengatakan bahwa Zhong Tang menyerangmu, dia tidak tahu. Qingxi tidak memiliki Eyeliner di Guanshan, hanya di Dingyuan. Hanya di pegunungan, tanyakan apakah Anda percaya padanya." Hal ini, sejak penunjukan Xiaosu untuk menemukan mata-mata King di Gunung Dingyuan, dia memiliki hati. Dia ingin tahu apakah Luo Wei mengetahuinya pada saat itu, tetapi dia tidak bisa bertanya. Bahkan jika pihak lain tahu, apa kewajiban untuk memberitahu diri sendiri? Karena itu, Ren Xiaosu tidak bisa bertanya. Tapi dia tidak bertanya, tetapi Luo Wei meminta Tang Zhou untuk mengambil inisiatif untuk mengatakan hal ini, berharap untuk menghilangkan mustard di hati Ren Xiaosu. Ini adalah untuk menempatkan segalanya di depan. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, "Saya percaya."
Pihak lain sangat jujur dan tidak perlu emosional. Tang Zhou melanjutkan, Bos Rossi mengatakan bahwa Anda dan dia adalah kehidupan persahabatan, dan bukan sekali atau dua kali untuk membantu King. Setelah perang dengan Yang, ia akan mengirim orang ke hilir untuk membantu menemukan teman-teman Anda, jika saat itu 178 benteng belum menghancurkan Zhong. Dan dia juga datang ke utara untuk membantumu. Zhang Xiaoman di sebelahnya tidak senang, siapa yang ada di sini untuk mengubur ini? Kita, benteng yang ditunjuk untuk mengakhiri pertempuran lebih awal darimu. Tang Zule tertawa dan berkata, kamu tidak ingin berteriak padaku, ini adalah kata-kata asli Luo Bo. Luo Wei adalah pria yang sangat gemuk di sungai dan danau. Dia berbicara banyak tentang kesetiaan. Jika Anda menghabiskan waktu lama dengan Xiao Su, Anda bisa mengerti Luo Yi. Mungkin Ren Xiaosu menyelamatkan nasib Luo, jadi Luo Wei dan Ren Xiaosu akan selalu sedikit berbeda ketika mereka rukun. Meskipun Luo Xiao mengatakan bahwa kondisi manusia masih menyala, tetapi pada kenyataannya, dia selalu ingat dalam hatinya. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, pasukan di belakangmu. Oh, kata Tang Zhou, ini adalah instruktur dari King Yu, untuk membantumu melawan jembatan Beiwan. Di awal posisi 313, kamu membantuku menjadi sangat sibuk. Jika kamu tidak punya, aku takut mati banyak prajurit. Ini masalah manusia, kepala dinasti King masih memikirkannya. Zhang Xiaoman menghirup udara dingin. Pasukan mekanis khusus King ini tiba-tiba meninggalkan medan perang utama mereka dan berlari ke utara. Apakah mereka ingin membantu Xiao Xiao untuk bertarung? Apa yang terjadi hari ini? Apa yang salah dengan dunia? Di masa lalu, Zhang Xiaoman, meskipun mereka tahu bahwa Xiao Xiao sangat kuat, tetapi itu hanya diukur dari segi nilai kekuatannya. Selain dari pertempuran, asal-usulnya tidak berbeda, yaitu orang biasa. Tetapi hal ini malam ini terlalu subversif dari kognisi mereka. Katakan baik untuk kelas 1. Sekarang, baik King dan Luo berada di tengah-tengah langit, yang tidak tahu apa-apa tentang ini. Mengirim unit mekanis untuk bermain Beiwan Bridge tampaknya cukup mudah, tetapi jika Anda ingin meletakkan Beiwan Bridge akan ada puluhan juta untuk keluar. Saya harus mengatakan bahwa Luo ini berkata bahwa saya ingin membantu Xiao Su, itu tulus, setidaknya dengan uang sungguhan dan perak untuk membantu. Bahkan, harus ada niat untuk membingungkan perairan utara. Perang selatan sekarang hampir pada tahap di mana debu telah menetap, bahkan beberapa orang bahkan menilai bahwa King Shi akan menghancurkan seluruh yang dalam setengah tahun. Pada saat ini, apakah itu benteng 178 atau Zhongxi Selatan, itu akan menyebabkan gangguan pada rencana, dan akan ada banyak cabang yang tidak perlu. Oleh karena itu, percepat proses perang antara 178 benteng dan Zhongxi, dan aduk air di barat laut dan barat daya, tidak ada yang ingin memiliki energi untuk bergosip. Ini mungkin hal yang harus dilakukan. Tetapi terlepas dari apa tujuan King Qi, Ren Xiaosu telah memimpin cinta ini, selama dia memerankan Zhong, dia adalah seorang teman. Selain itu, memang ada perasaan kebenaran yang sebenarnya dalam hal ini. Setelah itu, Tang Zhou berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Xiao, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu banyak. Setelah jembatan Beiwan, kita harus kembali ke medan perang utama di selatan. Kepala King akan memberi kita setengah bulan. Ren Xiaosu berkata, tolong sampaikan terima kasih saya kepada saya. Ketika perang berakhir, saya pasti akan pergi ke penghalang 111. Sudah cukup kalimat ini untukmu, Tang Zule tertawa dan berkata, kalau begitu kita melihat 111 penghalang. Setelah itu, Tang Zhou berbalik dan pergi. Zhang Xiaoman hanya bereaksi saat ini, cepat untuk berkomunikasi dengan Zhou Yingchang, ini adalah peristiwa besar. Ketika komunikasi terhubung, Zhou Yinglong masih harus berbaris di malam hari, jadi dia sedikit tidak sabar. Saya tidak akan membiarkan Anda memotongnya di tempat, Anda tidak akan membuat ngengat lagi. Tidak, Zhang Xiaoman dengan cepat menjelaskan, kami tiba-tiba datang ke unit mekanis King Shi, mengatakan bahwa King dan Luo harus membantu Xiao Su untuk mengalahkan jembatan Beiwan. Sekarang mereka telah terbang ke sungai Beiwan. Saya memasukinya, dan dikatakan bahwa King Yi hanya memberi mereka setengah bulan, dan tampaknya mereka akan menyerbu. Petik 2. Zhou Yinglong bingung, bagaimana ini masih bisa dibawa ke King Shi.
Ada apa dengan ini? Apa yang Sekretaris Zhang temukan pada akhirnya sebagai penggantinya? Bab 422, seseorang tidak bisa kurang. Tidak perlu lagi menghancurkan tugas pemboman jembatan North Bay. Zhang Xiaoman merasa bahwa dia mengikuti pertempuran Ren Xiaosu. Sepertinya tidak ada yang terlalu tidak memuaskan. Sebelum mengenai kota Sichuan, tidak ada masalah. Sekarang saya telah menemukan sungai Beiyuan yang pada dasarnya didukung. Akibatnya, Qing Shi bergegas keluar dan berkata, "Jangan takut, saya takut, dengan Ren Xiaosu memiliki persahabatan, kami membantu Anda bertarung." Apakah ini transportasi gas legendaris khusus Putra Takdir? Tidak heran komandan ingin memilihnya. Tentu saja, Zhang Xiaoman memikirkannya. Apakah Zhang Xiling memilih Xiaosu untuk memperhatikan alasan mengapa Ren Xiaosu dan Qing Shi memiliki hubungan yang baik? Mengapa kita pergi sekarang? Zhang Xiaoman duduk di tanah dan berpikir dengan hati-hati, Qing Shi ini membantu kita melawan sungai Beiyuan. Kami tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, pisau tajam itu bahkan tampak sebagai unit paling santai di seluruh medan pertempuran barat laut barat daya. Ini jelas untuk berkomunikasi dengan Zhou Yinglong. Akibatnya, Zhou Yinglong juga tidak ambigu. Dia langsung mengirim pisau tajam ke Gunung Qiangwan dalam 2 hari. Dia menyerang titik dukungan pertahanan ini dengan kam penyerang. Mereka bekerja sama dengan Qing untuk membiarkan Zhong tidak ada ruang untuk ketahanan di bagian depan ini. Adapun apakah Qing Shi dapat meledakkan jembatan Beiyuan, bahkan jika itu tidak dapat diledakkan, mereka dapat memiliki rencana lain untuk menambahnya nanti. Tidak perlu pergi dengan Qing. Biarkan saja Xiao Xiao melirik bayangan istana yang belum sepenuhnya kental dan berkata, "Bisakah kamu pergi sehari kemudian?" Zhang Xiaoman menghitung waktu, tidak, kami lebih dari 100 km jauhnya dari Gunung Qiangwan. Bahkan jika kita sedang terburu-buru, 2 hari adalah waktu yang baik. Secara umum, jika tentara berjalan dengan beban, mungkin sekitar 50 km per hari, melayang naik dan turun. Jika Anda terburu-buru, itu adalah 10 km per jam, tetapi mereka masing-masing memiliki berat lebih dari 30 kg, dan mereka harus menjaga kekuatan fisik mereka. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, "Oke, kamu harus berhati-hati di jalan." Pada saat ini, tidak ada rangkaian bayangan terbuka, dan faktor risikonya telah meningkat tajam. Ia berharap untuk menunggu bayangan itu kembali berkumpul dan kemudian pergi ke jalan. Tetapi Zhang Xiaoman pasti tidak akan mendengarkannya, dan tatanan militer seperti gunung. Di pagi hari berikutnya, pisau tajam berangkat ke arah barat laut Gunung Qiangwan. Di jalan, Zhang Xiaoman tidak peduli. Pejuang terbaik Fu Rao dan Lin Pingan dan Ren Xiaosu selalu bergiliran di depan untuk memimpin. Ren Xiaosu melihat Zhang Xiaoman tidak peduli, dan dia melepaskan hatinya. Dia juga berinisiatif untuk mengambil tugas yang lebih banyak perintah. Pada dasarnya, 2/3 dari waktunya adalah ketika dia berjalan di depan. Awalnya, Xiaosu mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang prajurit sendirian. Akibatnya, Zhang Xiaoman dan yang lainnya tidak setuju, mengatakan bahwa tidak ada alasan seperti itu di bawah matahari. Karena semua orang adalah saudara, Anda tidak bisa membiarkan satu orang dalam bahaya. Namun, pada siang hari, Fu Rao baru saja berubah ke depan tim. Ren Xiaosu mendengar tembakan dari depan celah gunung, dan yang menyertainya adalah rasa sakit membayar untuk itu. Dia mendengus dan hanya mendengarkan Zhang Xiaoman berteriak, mencari tempat untuk bersembunyi, ada musuh di celah gunung. Sekelompok orang berjongkok di tanah, hanya untuk melihat Fu Rao berbaring di tanah di celah gunung, darah mengalir di perut, dia berteriak. Bukan penyergapan, pertemuan, pihak lain memiliki perusahaan, tidak peduli padaku. Ren Xiaosu diam-diam melihat pemandangan ini. Pertemuan itu terlalu umum dalam pertempuran, tetapi mereka tidak terlalu beruntung. Mereka bertemu musuh di celah gunung ini dan hanya bisa melihat Rao, tetapi mereka tidak bisa melihat musuh bersembunyi di balik celah gunung. Zhang Xiaoman berbisik, arti dari pertemuan itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa pihak lain tidak berharap untuk menemui kita di sini. Tampaknya ini adalah pasukan yang ingin berkeliling di depan striker. Sebelum stasiun Gunung Bei yang kuat, ada pasukan untuk mendukung Sungai Beiyuan, tetapi semua pasukan ini pergi ke Sungai Beiyuan, tetapi tidak ada yang bisa memastikan.
Tembakan kecoa lain berbunyi di belakang celah gunung, dan pihak lain benar-benar mengambil bidikan setelah bersembunyi di pegunungan. Sisi lain menjaga medan sempit melewati gunung, dan jika terburu-buru untuk menyelamatkan orang, itu akan dihancurkan oleh pihak lain. Pihak lain sekarang takut bahwa mereka tidak akan terburu-buru, dan mereka akan menyiksa Rao dan memaksa pisau tajam untuk menyerang. Namun, dia juga keras kepala, dia tahu apa yang akan dia hadapi, jadi ketika tembakan kedua mengenai kakinya, dia bahkan tidak berteriak. Jangan khawatir tentang aku, hubungi kam penyerang untuk mengelilingi mereka. Ren Xiaosu ingin melemparkan granat secara langsung, tetapi jika granat pertama dilemparkan, musuh menemukan bahwa ada orang yang luar biasa. Aku takut pertama kali akan membunuh Rao dan kemudian mundur dengan cepat. Jika ada Xiaosu, pertemuan ini pasti akan menang, tetapi Fu akan mati. Ren Xiaosu bangkit dan perlahan berjalan menyusuri gunung ke arah pembayaran untuk Rao. Zhang Xiao cemas, ini adalah rencana musuh. Kamu tidak bisa menghitungnya. Kamu dan aku sekarang militer. Membayar untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan sekarang, saya harus tahu bahwa jika saya berbaring di tanah sekarang, saya tidak akan membiarkan Anda menyelamatkan. Petik 2. Ren Xiaosu memandang kembali ke Zhang Xiaoman, dan dia dengan tenang berkata, saya telah mengatakan bahwa seseorang tidak bisa kurang. Zhang Xiaoman memandang Ren Xiaosu, dan dia tiba-tiba merasa bahwa api di tubuh lain tampaknya memiliki keyakinan bahwa api sedang menyala. Saya melihat bahwa murid Ren Xiaosu berubah merah lagi, dan kedalaman merah tampaknya memiliki pusaran magma. Ren Xiaosu sudah berlari keluar seperti seekor citah, dan pikiran Zhang Xiaoman menggemakan kata-kata Xiao Xiao, tidak ada yang kurang. Zhang Jinglin berkata kepada Ren Xiaosu, hidup harus seperti lilin, menyala dari awal sampai akhir, selalu cerah. Orang hitam itu akan jatuh, tetapi api tidak dapat dipadamkan sampai benar-benar jatuh. Ini adalah obsesi Ren Xiaosu. Zhang Xiaoman merendahkan suaranya dan berkata, jika Ren Xiaosu berhasil menyelamatkan orang, segera memblokir celah gunung, jangan biarkan musuh canggung. Pada saat inilah Ren Xiaosu sudah bergegas keluar, dan celah gunung itu seperti pintu terbuka, dan gunung di sebelahnya seperti dinding. Ren Xiaosu melompat melewati pintu, selebar 4 meter di sepanjang dinding, dan seluruh orang tersapu seperti penerbangan rendah. Pada saat lewat, Ren Xiaoqi mengambil lengan Fu Rao dan mengandalkan inersia untuk mengeluarkan ruang lingkup pintu. Ketika tentara musuh Zhongxi melihat sosok Ren Xiaosu, mereka mulai menembak dengan gila-gilaan, tetapi mereka menarik kecepatan pemicunya, dan tidak membiarkan Xiaosu menyelamatkan orang. Dan tepat saat itu berlalu, Ren Xiaosu melihat posisi musuh, dan yang lainnya sudah melemparkan 3 granat di masa lalu. Zhang Xiaoman berteriak, serangan. Beri aku perlawanan. Tentara medis, beri aku buru-buru untuk menyelamatkan orang. Setelah Ren Xiaosu mendarat, dia akan membayar untuk pertama kalinya. Hanya karena kelembaman berlebihan, lengan Rao ditarik olehnya. Dia berkata kepada Rao, maaf, sulit untuk mengontrol kekuatan. Fu Rao tertawa dan berkata, saya juga mengontrol kekuatan khusus, tidak buruk untuk dapat kembali ke kehidupan. Tim dokter telah datang, saya merasa masih bisa menyelamatkan. Tentara medis yang dipagari Xiaobu berkata, kamu harus memberinya peluru lalu menerapkan obat hitam yang kuberikan padamu. Suara itu baru saja jatuh, Ren Xiaosu telah memimpin dan bergegas menuju celah gunung. Bab 423, saksikan sejarah. Saya merasa bahwa saya sangat beruntung membayarnya di masa lalu. Saya menjerit dan menangis. Cedera ini sama dengan yang terjadi pada Xiao Xiao. Cedera internal hanya dapat bergantung pada obat hitam yang diterapkan pada kulit untuk menyusup pada efek obat. Jangan menerimanya, atau hantu itu tahu apa yang akan terjadi. Ketika Xiao Su, yang membersihkan Kompi Zong, kembali, dia berjuang untuk bangkit dan berterima kasih kepada Xiao Xiao. Semua orang tahu situasinya sekarang. Pilihan terbaik untuk pisau yang tajam adalah memberikan kematian yang bahagia dan kemudian membalasnya. Jika sebelumnya, semua orang akan melakukan ini karena itu jalan buntu. Zhang Xiaoman memandang tindakan membayar Rao dan bersumpah, lengan tubuh yang terkilir juga terhubung. Apakah baik?
Saya bisa berbaring dan beristirahat, saudara-saudara memberinya tandu samping, dan Anda akan memberi saya tiduran jujur di tandu. Rehabilitasi. Membayar wajah cemberut masih pucat, dia berkata kepada Ren Xiaosu, terima kasih. Terima kasih telah membayar untuk itu, plus 1. Terima kasih ini sangat berat, karena ini adalah bantuan yang menyelamatkan jiwa nyata. Ren Xiaosi tersenyum dan berurusan dengan Rao untuk membayar kesehatan yang baik. Dan kemudian dia juga pergi ke tentara medis untuk mendandani luka. Hanya dalam pertempuran, Xiao Suchong di depan, bahu tembakan juga tembakan. Namun, Ren Xiaosu sangat jelas bahwa cedera semacam ini disembuhkan dalam pengobatan hitam selama paling lama 3 hari. Ketika tentara medis memberi luka pada Ren Xiaowei, dia penasaran, Ren Xiaosu, apakah ototmu begitu kuat dan peluru hanya mencapai 1 inci? Semua orang berkumpul dalam pandangan Ren Xiaosu yang penasaran dan memandangi lukanya, ini adalah tulang tembaga. Zhang Xiaoman duduk bersila di tanah di sebelah Fu Rao. Dia tidak pergi untuk melihat luka-luka Xiaosu, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Fu Rao memandang Zhang Xiaoman dan bertanya, Kok Kompani, apa yang kamu inginkan? Aku tidak memikirkannya, kata Zhang Xiaoman lembut. Aku memberitahu ibuku sebelum aku keluar kali ini. Kuharap aku tidak bisa kembali kali ini. Lagi pula, aku punya banyak bahaya di hatiku, jadi aku berkata di muka. Di depan, itu menyelamatkannya terlalu banyak. Ketika dia tidak berbicara, dia mendengarkan pembicaraan mandiri Zhang Xiaoman. 178 benteng selalu merasa bahwa itu adalah semacam kemuliaan untuk dapat bertarung di medan perang, tetapi jika Anda dapat memilih, siapa yang mau mati? Di mana burung itu tidak menarik? Anda bilang tidak. Mengheningkan cipta sesaat berkata, siapa yang mau mati? Sekarang kita ingin mati dan mati, kata Zhang Xiaoman tanpa daya. Ada orang gila di medan perang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membawa kita untuk hidup. Dia mengatakan bahwa orang tidak bisa kurang. Apa itu orang gila? Zhang Xiaoman berusia 30 tahun. Dia tinggal di benteng 178 selama 27 tahun, dan 3 tahun kemudian dia berada di pos di luar benteng. Hari-hari pos terasa pahit, tidak ada komunikasi, tidak ada hiburan, karena posisi pos sangat tinggi sehingga cuaca selalu dingin dan hanya ada sedikit keringat. Agar tentara tidak terkena penyakit ginjal, mereka harus melakukan latihan fisik di sekitar tungku dan berkeringat. Di musim gugur dan musim dingin, bahkan airnya tidak bisa diminum, dan itu dibekukan menjadi es. Saudara-saudara yang berdiri di luar hanya bisa mengunyah es jika mereka ingin minum air. 10 tahun minum es, sulit mendinginkan darah, betapa pahitnya minum es, saya khawatir banyak orang tidak jelas. Ketika Zhang Xiaoman keluar, dia siap mati, seperti yang dia katakan, bagaimana itu tidak bisa membunuh orang. Setelah prajurit itu mati, jika dia tidak bisa dikuburkan, rekan-rekannya akan merobohkan salah satu giginya dan membawa kembali giginya di bawah bel perunggu benteng 178. Itu akan membawa kawan-kawan yang sudah mati kembali. Jiwa adalah rumah. Sang veteran mengatakan bahwa ketika bel berbunyi, seni bela diri abadi dari benteng 178 akan memberkati mereka. Tapi kali ini agak aneh, dan tiba-tiba seorang gila mengatakan bahwa dia akan membawa mereka semua hidup kembali. Hanya orang gila yang bisa mengatakan hal seperti itu, melakukan hal semacam ini, kan? Zhang Xiaoman bertanya pada Fu Pao dengan tenang berkata, tapi aku suka orang gila ini. Sebagai kawan seperjuangan, dia tidak hanya beruntung tetapi juga merasa terhormat. Aku merasa terhormat. Karena itu adalah komandan baru bentengku, dan kau dan aku menyaksikan sejarah. Setelah sedikit perbaikan, Zhang Xiaoman membawa semua orang ke tempat di mana dia baru saja bertarung. Dia berpikir untuk waktu yang lama dan berkata, lihat, mari kita pergi ke Gunung Qiangwan di jalan, mungkin kita akan bertemu pasukan Zhong. Kamu mengatakan bahwa kita akan berubah. Bagaimana dengan seragam militer dari orang-orang mati ini, menyamar sebagai perusahaan Zhong? Ren Xiaosu memalingkan matanya, lalu aku bertemu dengan batalion striker Zhou Qianchang, dan mereka menembak kita. Zhang Xiaoman terpana untuk waktu yang lama, kita bisa jalan memutar. Jangan menabraknya dan Anda tidak akan selesai. Ada banyak lubang peluru dan noda darah pada pakaian orang-orang mati ini.
Jika kamu berpura-pura menjadi tentara yang dikalahkan, penampilan kasar mungkin tidak jelas. Tapi jika kamu memperhatikannya, peti khusus ini dapat ditembak dan dilompati, kamu tidak bisa menjelaskannya. Jiao Xiaochen tidak berkata apa-apa. Jian Lian, tidakkah kamu memulai imajinasi ini, dan bisakah orang-orang mengenal kawan mereka? Zhang Xiaoman menganalisis, Anda lihat analisis saya benar. Nama Zhong lebih dari 200.000. Ketika Anda bertemu mereka di jalan, Anda semua bisa mengenal mereka. 178 benteng kami tinggal di penghalang sepanjang tahun, dan jangan melihat ke bawah. Bahkan jika mereka tidak tahu dan akrab, prajurit mereka tersebar di 10 penghalang pada hari kerja. Ini sementara dimobilisasi bersama. Itu normal untuk tidak tahu. Pada saat ini, semua orang memandang Ren Xiaosu, wajah Zhang Xiaoman hitam, saya adalah komandan kompi. Saya membuat keputusan di sini. Apakah Anda pikir Xiaosu melakukannya? Apakah ia seorang prajurit yang berbicara lebih baik daripada komandan kompi saya? Ren Xiaosu berkata dengan serius kepada Zhang Xiaoman, aku benar-benar tidak bisa. Oh, jawab Zhang Xiaoman. Pada saat ini, Jiao Xiaochen tiba-tiba berkata, dalam pertempuran ini, kami telah menghancurkan 4 kompi musuh. Bahkan jika tidak ada pengurangan, bahkan perusahaan Hiu Lang yang sedang terbang di batalion pengintaian tidak dapat melakukannya. Perusahaan pisau tajam dari batalion penyerang dan perusahaan elang terbang dari batalion pengintai selalu menolak untuk menerima siapapun. 10 teratas dari seluruh kompetisi pasukan pada dasarnya ada di Flying Eagle Company. Senjatanya akurat, keterampilannya bagus, ada banyak hal, dan ada penembak jitu. Di mata mereka, pisau tajam juga merupakan sekelompok bajingan, hanya sedikit lebih banyak ide, mereka adalah elit yang sebenarnya. Di mata pisau yang tajam, mereka dapat memenangkan pertempuran dan bertarung dengan keras, jika kedua pihak bertemu dalam latihan, mereka akan seperti musuh lama. Tentu saja, hasilnya juga situasi win-win, 37 terbuka, pisau tajam bahkan 3, perusahaan elang terbang keluarga adalah 7. Sekarang mereka telah mencapai kemenangan besar, mereka pasti akan membandingkan perusahaan elang terbang. Zhang Xiaoman tiba-tiba berkata, saya telah menonton apa yang elang tidak baik, dan salah satu dari mereka tidak disebut nama asli di wilayah militer. Ambil kodenya dan pakai bawang putih besar. Bab 424 Pelabuhan Penyerangan. Ren Xiaosu mendengarkan Zhang Xiaoman dan berkata, tiba-tiba matanya berkata, kamu tidak melihat nomor pengganti mereka tidak baik, maka kita juga bisa mengganti nomornya. Ya, Zhang Xiaoman tiba-tiba menjadi bersemangat, nama kode saya disebut membunuh elang terbang. Namaku Zhong Mati. Bayarlah, kamu tahu bahwa kamu berbaring di atas tandu seperti orang yang vegetatif, kamu disebut vegetatif. Ketika dia berbaring di tandu, dia langsung menjadi marah, apakah orang tua itu disebut orang yang vegetatif? Saya baik-baik saja. Tidak ada yang berjalan 2 langkah. Membayar untuk itu. Sekelompok pria kasar di barat laut tertawa gembira, dan mereka harus mati sebelum setengah hari untuk berteriak menyerah, dan di sisi lain untuk menyelamatkan orang. Setelah setengah hari, mereka mulai berkumpul. Ini bisa menjadi teman. Pada saat ini, semua orang melihat ke Ren Xiaosu. Xiaosu, apa nama kode Anda? Ren Xiaosu merenung dan tersenyum sejenak, nama kode saya disebut, terima kasih. Anda akan memanggil saya, terima kasih nanti. Bayar Rao. Zhang Xiaoman. Semua orang tahu bahwa Ren Xiaosu melakukan semua yang ingin dia ucapkan terima kasih. Usulan untuk mengganti nomor adalah apa yang dikatakan Ren Xiaosu. Hasilnya menunggu mereka. Dan Ren Xiaosu merasa bahwa dia harus bangun ketika dia bermimpi. Hari ini, begitu banyak orang menyebut diri mereka, apakah mereka menyambut panen besar terima kasih. Ren Xiaosu memandang orang lain, nama kode saya masih agak asing, atau jika Anda memanggil saya lebih banyak, saya akrab dengan itu. Akibatnya, dia melihat bahwa Zhang Xiaoman dan yang lainnya berpaling dan mengabaikannya. Hei, apa kamu benar-benar kawan seperjuangan, bagaimana dengan nama kodeku? Hei, panggil kode saya. Pisau itu telah memberi semua orang rencana untuk mengganti nomornya, jadi itu hilang. Namun, sebelum pisau tajam pergi jauh ke utara, ia menerima pesanan lain dari Zhou Yinglong.
Kali ini, Zhou Yinglong meminta mereka untuk menyusup ke bagian belakang Gunung Qiangwan dan menghancurkan pelabuhan dan kapal di belakang teluk yang kuat. Di sebelah utara Gunung Qiangwan adalah anak sungai dari Sungai Beiwan, kehancuran pelabuhan sepenuhnya untuk mencegah teluk yang kuat dari diserang. Karena Anda ingin menang, Anda tidak bisa membiarkan pihak lain menyimpan terlalu banyak kekuatan. Setelah mendengar perintah ini, Zhang Xiaoman juga menolak untuk memotongnya. Dia menyusup langsung dari sisi Sandong Qiangwan, dan tiba di lokasi target lebih dari 10 km di timur pelabuhan hanya dalam 1,5 hari. Pada saat ini, tembakan artileri meraung di Gunung Qiangwan. Dikatakan bahwa kamp penyerang dan bala bantuan saudara-saudara berikutnya telah diserang selama 2 hari, tetapi menurut perkiraan Zhou Yinglong, pihak lain mungkin masih harus bertahan selama seminggu untuk runtuh. Jadi biarkan pisau tajam merusak retret mereka terlebih dahulu. Zhang Xiaoman mengambil teleskop dan menyaksikan kekuatan garnisun pelabuhan di atas bukit. Diperkirakan semuanya akan bertarung, jadi hanya ada satu perusahaan yang ditempatkan di sini, dan itu agak aneh. Anda lihat bahwa mereka memindahkan barang-barang di kapal tidak tahu. Pindah. Hanya satu perusahaan yang sangat bagus, kata Ren Xiaosu. Pada titik ini, pisau yang tajam bahkan belum menempatkan pasukan musuh dengan level yang sama di mata, Zhang Xiaoman berkata. Seharusnya lebih cepat daripada nanti, pukullah sekarang, setelah pelabuhan ditabrak, segera mundur, dan bertemu dengan Zhou Yingchang. Ketika Anda melakukannya, para pembela di pelabuhan tampaknya sedang terburu-buru. Para prajurit membawa senjata di belakang mereka dan membawa barang-barang dengan segenap kekuatan mereka. Di pelabuhan, ada 7 kapal besi berukuran sedang. Ketika mereka muncul di Xiaosu, para prajurit ngeri. Mereka tidak menunggu mereka untuk mengatur perlawanan yang efektif. Seluruh perusahaan diledakkan oleh Xiaosu. Namun, pada saat ini, koresponden di belakang tiba-tiba berteriak, "Komandan Kompi, Zhou Yingchang meminta Anda untuk menjawab telepon." Zhang Xiaoman mengaku kepada Xiaosu, mereka mengebom kapal, dan kemudian berjalan dengan tatapan curiga, bukankah ini perkelahian? Bagaimana saya masih bisa menjawab telepon? Setelah menerima panggilan itu, Zhou Yinglong berteriak di telepon, "Di mana saja Anda, apakah Anda tiba di pelabuhan?" Zhang Xiaoman berkata, "Untungnya, itu tidak menghina. Pelabuhan telah dirobohkan. Bukankah ini digoreng?" Tetapi mendengarkan suara Zhou Yinglong telah berubah, penarikan dan penarikan, Anda harus menarik. Zhang Xiaoman tertegun, "Hei, apakah kamu tidak bermain? Bukannya aku belum memainkannya, tetapi posisi teluk gunung yang kuat itu kosong. Putra-putra lama dari kelompok Zhong berjongkok ketika kami mundur sebentar dari puncak gunung. Kami meninggalkan seorang prajurit kecil untuk berlindung. Kekuatan utama lainnya mungkin adalah jalankan di sana," kata Zhou Yinglong. Kulit kepala Zhang Xiaoman tiba-tiba menjadi mati rasa. "Zhou Yinglong, pamanmu. Mengapa kamu tidak mengatakan hal semacam ini sebelumnya?" Setelah itu, Zhang Xiaoman menutup telepon dan berteriak, "Ambil barang-barang dan mundur." Baru saja selesai, mereka telah mendengar kekacauan teriakan. Orang spesial ini tidak memikirkan hal seperti itu, bukan untuk mengatakan bahwa Gunung Qiangwan akan menunggu seminggu sebelum dikalahkan, bagaimana kita bisa berlari lebih dulu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa unit mekanis Qinghai di timur laut melancarkan serangan kilat di Sungai Beiwan dan memaksa Sungai Beiwan untuk memaksa. Justru karena inilah pembela Gunung Qiangwan sudah panik. Mereka tidak tahu bahwa Qing yang bermain di Sungai Beiwan tidak akan bisa berbalik dan mengenai mereka. Di sisi lain base camp Zhong, saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan keluarga Qing. Ini akan bergabung dengan perang untuk meluncurkan perang skala penuh melawan Zhong, atau pergi dengan suara. Mereka tidak ingin menjadi Li yang kedua, ketika Li tidak memilikinya. Oleh karena itu, keputusan Zhong untuk mengecilkan garis pertahanan sepenuhnya, pertama-tama lihat apa yang ingin dikatakan Qing Shi. Namun, ini sedikit pisau tajam, mereka takut sudah terlambat untuk berlari. Pada saat ini, beberapa gemuruh, Zhang Xiaoman tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa Ren Xiaosu dengan pisau tajam dan tentara lain memasukkannya ke dalam kabin. Sudah ada 6 feri yang menjadi bola api besar, mereka terbakar, dan bahkan sungai berhadapan dengan awan.
Zhang Xiao terburu-buru, jangan meledak, mari kita tinggalkan yang istimewa. Pada saat ini, para pembela Qiang Wanshan akan tiba di pelabuhan. Mereka melihat masih ada batalion di pasukan, dan Xiao Su penasaran apa. Pergilah naik kapal, kami melarikan diri dengan perahu, kata Zhang Xiaoman. Pada titik ini, perusahaan pisau yang tajam hanya meninggalkan retret ini, dan jalan-jalan lain diblokir oleh para prajurit yang membuat Zhong mundur. Ketika para prajurit di kejauhan melihat kapal itu meledak, mereka jatuh dalam keputusasaan. Beberapa orang mengangkat senjata derek dan menembaki kapal feri di mana Ren Xiaosu berada. Hanya satu orang yang tertembak di samping. Zhang Xiaoman berteriak di atas kapal, siapa yang akan kamu berlayar? Yang 178, ada hal seperti itu di dekat benteng, itu tidak akan terbuka, kata Jiao Xiaochen. Zhang Xiaoman menggali ke dalam kabin, acara khusus ini tidak harus ada di sana. Jika kapalnya tidak bergerak, kita akan mati. Bab 425. Apa yang bisa saya lakukan? Saya putus asa. Setelah mendengar kata kematian, pisau tajam semuanya tergesa-gesa, dan sekelompok orang mengebor ke dalam kabin untuk mempelajari cara membuat kapal bergerak. Seseorang mengeluh, saya tahu bahwa saya baru saja tetap hidup, dan kapal itu dikemudikan oleh mereka. Mereka pasti akan terbuka. Jiao Xiaochen tidak memiliki udara yang baik untuk berbicara dengan orang yang mengatakan. Sekarang, setelah meletakkan kuda jenis ini, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak ingin berlayar sebelumnya? Apakah ini tidak diblokir di pelabuhan? Semua orang berantakan, dan akibatnya, mereka tidak tahu siapa yang melakukan apa, dan mereka mengalahkannya, dan mesin di lambung berbunyi. Semua orang bersemangat, itu dimulai. Ada penyelamatan hahaha, dan aku tidak akan mati, pisauku yang tajam. Namun, pada saat ini, beberapa orang bertanya-tanya, perahu itu masih belum bergerak. Pada saat ini, semua orang melihat Ren Xiaosu tiba-tiba bergegas keluar dari kabin. Zhang Xiaoman berteriak, jangan keluar, itu yang ada di luar musuh. Ada tali di pantai kapal, dan itu harus diputus, kata Ren Xiaosu. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu keluar seperti ini, kamu akan ditembak dan dibunuh, kata Zhang Xiaoman. Tiba-tiba, Ren Xiaosu ingat bagaimana rasanya, tetapi dia langsung menggunakan pisau untuk membuka pintu bayangan. Sisi lain dari pintu dekat kabel. Xiaosu tidak tahu posisi spesifik kabel, dan dia memotongnya dengan pisau. Beberapa pisau dipotong di depan. Di udara. Para prajurit Zhongxi yang sedang menuju pelabuhan di luar, melihat sebuah tangan melambaikan pisau hitam dengan suara kosong, dan mereka semua tertegun. Itu bukan saatnya untuk berani terus bergegas maju. Hei, itu bergerak, kapalnya bergerak. Teriak Zhang Xiaoman. Ren Xiaosu akhirnya memotong kabelnya, dan pembelot Zhong melihat pemandangan ini tanpa cinta. Dia menyaksikan feri yang telah menghancurkan banyak peluru dan mulai perlahan-lahan menuju ke pusat sungai. Sedikit lebih jauh lagi, Ren Xiaosu juga keluar dari kabin, dan memandangi mereka karena mereka tidak bisa dicintai. Mereka tampak semakin jauh dari pantai, sambil menonton, dan meludah. Orang-orang di pisau tajam ini, yang tidak mengambil perahu, sehingga kapal baru saja dibuka selama lebih dari 10 menit, para prajurit di kapal telah dimuntahkan dari masa dewasa. Orang yang ingin mengambil perahu tidak duduk. Orang-orang yang tidak ingin naik perahu, duduk di kapal tidak tahu harus kemana. Pisau tajam bahkan para prajurit melihat musuh-musuh yang putus asa di pantai, memikirkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami putus asa. Pada saat ini, pisau yang tajam bahkan mendengar suara tonjolan yang tiba-tiba, suara mesin menjadi semakin lemah. Zhang Xiaoman tiba-tiba bertanya, apa situasi khusus ini? Aku tidak tahu. Perahu perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, seolah-olah itu adalah tempat di mana feri dihancurkan oleh senapan mesin musuh yang berat. Ini adalah nasib buruk. Zhang Xiaoman tertawa dan menangis. Dia muntah di geladak dan berkata dengan samar, cepat hubungi Zhou Yingchang dan biarkan dia menemukan cara untuk menyelamatkan kita. Akibatnya, koresponden berbisik, Komandan Kompi, stasiun radio rusak. Apa yang kamu inginkan? Zhang Xiaoman membelalakan matanya, radio itu adalah senjatamu, ini adalah hidupmu. Bisakah kamu membuat stasiun radio itu rusak? Percaya atau tidak, aku akan membawamu ke sungai.
Pada titik ini, semua orang berpaling untuk melihat koresponden, dan radio di belakangnya rusak. Koresponden merasa frustrasi, ada beberapa musuh di pantai yang mengambil senapan mesin berat dan memukuli kami. Saya berada di kapal, dan peluru mengenai radio. Zhang Xiaoman menghela nafas, lupakan saja, stasiun radio ini dapat digunakan sebagai perhentian untukmu. Orang-orang masih hidup. Sekelompok pisau tajam dan bahkan para prajurit berkumpul di geladak dan melihat sekeliling tanpa cinta, Ferry yang kehilangan kekuatan akan membawa mereka ke tempat. Sekarang setelah radio rusak, mereka benar-benar menjadi tentara yang kesepian. Mereka tidak dapat menghubungi pasukan utama dari 178 Fortress Army dan pihak lain tidak dapat menghubungi mereka. Apakah kita akan terbang langsung ke posisi Zhong di sisi lain? Jiao Xiaochen berbisik. Tidak bisakah kau mengatakan kekecewaan semacam ini? Zhang Xiaoman tiba-tiba tersenyum, jadi aku mengatakan bahwa ada lebih banyak kecelakaan di medan perang. Aku masih ingat bahwa aku berkata tidak, semuanya adalah hidup. Aku tidak bisa membantumu sama sekali. Jika kamu melihat berapa banyak kemenangan yang kamu menangkan, nasib ini benar-benar mengatakan bahwa kamu akan mendapatkanmu. Dan kadang-kadang ini sangat aneh, bahwa nasib tidak membuat orang, biarkan kamu. Ada terlalu banyak kecelakaan dalam perang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa 30% dari kemenangan perang tergantung pada taktik dan kekuatan. 70% sisanya adalah semua yang Tuhan ingin biarkan Anda hidup dan ingin Anda menang. Pisau tajam yang meludah untuk waktu yang lama bahkan lapar untuk para prajurit, namun mereka meninggalkan pangkalan terlalu lama, dan mereka hanya mengambil jatah individu selama 7 hari. Pada saat ini, tidak ada banyak persediaan yang tersisa. Zhang Xiaoman membawa orang-orang untuk mencari materi di kabin dan menemukan bahwa kapalnya kosong. Dia bertanya, bukankah garnisun yang melihat Zhong bergerak di atas kapal? Tidak ada apa-apa. Kapal ini, diperkirakan mereka belum punya waktu untuk memuat barang. Ketika Zhang Xiaoman mendengarnya, dia tidak melawan satu hal, kamu berbicara tentang kamu, pembom tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tersisa di kapal. Ren Xiaosu, mereka semua senang, kamu bahkan tidak mengatakan bahwa kamu ingin tetap dengan Komandan Kompi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meledakkannya? Berbalik dan pergi ke Zhang Xiaoman, saya mulai memberikan pemikiran kepada orang lain. Saya pikir itu seperti ini. Kami tidak punya banyak untuk diisi ulang, dan kami tidak tahu kapan akan kembali ke darat, jadi kami akan muntah jika kami mabuk laut, saya ingin muntah. Saya harus bertahan. Ren Xiaosu berdiri di geladak, tetapi dia sama sekali tidak mabuk laut, hanya melihat ke sungai Beiwan yang luas. Zhang Xiaoman berjalan di sampingnya dan dengan penasaran berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku ingin tahu di mana kita akan mengapung, kata Ren Xiaosu. Zhang Xiaoman menghela nafas, kali ini kita tidak bisa meminta bantuan. Kita tidak bisa menentukan kemana kita akan pergi. Hantu itu tahu apa yang akan terjadi. Jika itu melayang ke pantai utara, itu mungkin semua situs Zhong. Hanya semakin takut akan apa, semakin banyak Anda datang, perahu mengambang di sungai, meskipun masih di tengah sungai, tetapi objek referensi di kedua sisi selat dapat ditemukan. Mereka memang lebih dekat ke lokasi pantai utara Zhong. Meyakinkan, kata Ren Xiaosu, aku akan tinggal bersamamu, dan satu tidak akan kurang. Ketika dia mengatakan bahwa Ren Xiaosu kembali ke kabin, sekelompok pisau tajam bahkan mengawasinya sebagai seorang penyihir, mengeluarkan babi hutan, seekor domba, sekotak biskuit terkompresi. Sekotak besar air. Ini juga kasus ketika Xiao Yuji tahu bahwa dia bisa membawa persediaan dan menyiapkannya untuknya. Ruangnya telah lama ditambahkan ke fungsi pelestarian, dan itu tidak buruk bagi mereka untuk berada di ruang untuk waktu yang lama. Ren Xiaosu berkata kepada rekan-rekannya di perusahaan pisau yang tajam. Jangan lupa bantu subscribe dan aktifkan tanda loncengnya di channel Dongeng Donghua ini, diperkirakan kita akan terdampar di tepi utara dalam 3 hari. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menyelamatkan kekuatanmu. Mari kita bunuh jalan di situs Zhong. Pada titik ini, pisau tajam dipaksa naik ke kapal untuk melarikan diri dan telah dilaporkan oleh Zhou Yinglong, dan Zhang Jinglin memblokir berita itu untuk pertama kalinya. Sehingga mencegah organisasi Zhong untuk menangkap mereka.
Bab 426, dia agak tua. Waktu Zhang Jinglin untuk Zhou Yinglong untuk meletakkan Gunung Qiangwan adalah setengah bulan. Karena alasan ini, dia bahkan mengirim batalion artileri untuk melakukan dukungan api. Akibatnya, tidak ada yang memikirkannya, karena serangan Qing di Sungai Beiwan begitu kuat sehingga kuat. Pasukan Zongxi di Bei Hill menyerahkan posisi mereka secara langsung. Jika mereka mengikuti rencana mereka, mereka mungkin dapat melarikan diri, sehingga mereka akan diselamatkan. Tapi Ren Xiaosu, yang mati sangat parah, membom kapal itu lagi. Garis pertahanan kontraksi komprehensif Zong, Batalion Teknik Benteng 178 dengan mulus membentuk ponton lebar ke arah Sungai Heishi. Saat ini, jembatan terapung yang dibangun oleh peralatan teknik dan mekanik tidak memiliki masalah dengan pasukan mekanik. Benteng 178 itu berhasil dibangun di seberang sungai, dan jalan di utara benar-benar terbuka. Jika semuanya berjalan dengan baik, 178 benteng akan terus mengambil garis Wuchuan ke utara, maka semua jalan ke utara akan menjadi datar tanpa hambatan. Namun, dapat diprediksi bahwa garis pertama Wuchuan akan menjadi medan perang darah dan daging yang nyata. Ada Zongxi yang tak terhitung jumlahnya dan 178 tentara benteng dimakamkan di sana. Dan mereka tidak akan lagi dapat kembali ke tanah air mereka. Pasukan mekanis Qing telah pergi, dan mereka menuju medan perang melawan Yang. Tampaknya Tang Zhou memberitahu Ren Xiaosu bahwa mereka tidak berniat untuk berpartisipasi dalam perang utara, tetapi hanya memberi Luo Hao hadiah. Di sisi Zhou Yinglong, pertempuran melawan Gunung Teluk yang kuat membuatnya sangat puas, meskipun ada korban, itu jauh lebih sedikit daripada yang dia pikirkan. Ketika mereka mengejar sungai, tentara Zongxi di pantai harus melompat ke sungai. Akibatnya, Zhou Yinglong melihat mereka dengan takjub. Bayangan macam apa di bawah air mengejar para prajurit yang menggigit Zongxi, kurang dari beberapa menit. Sungai Kuning akan memiliki bunga berdarah. Sungai hari ini tidak begitu aman. Untungnya, mata air yang mereka temui di Xiaosu adalah gunung bersalju, dan tidak ada yang aneh dengan sungai di hulu. Zhou Yinglong berdiri di tepi sungai dan memandangi sungai. Dia mencoba berkomunikasi dengan pisau yang tajam, tetapi dia tidak bisa terhubung. Dia meminta tentara di bawah tangannya untuk melakukan penyelidikan khusus. Apakah ada tentara musuh Zong yang mengirimkan pesan Ren Xiaosu ke markas Zong, dan hasilnya tidak. Zong hanya tahu bahwa seseorang telah mengusir mereka, tetapi tidak tahu kemana kapal itu pergi. Masuk akal untuk mengatakan bahwa siapapun yang tidak ingin mati tidak akan membuka kapal langsung ke pihak Zong. Semua orang merasa bahwa setelah pisau yang tajam memenangkan perahu, dia kembali dan bergabung dengan kamp penyerang dalam periode waktu tertentu. Akibatnya, pisau yang tajam menghilang secara langsung. Lagi pula, semua orang tidak bisa menebak mereka masih beruntung dikalahkan oleh mesin. Pada saat ini, Zhang Xiaoman dan Jiao Xiaochen sedang berbaring di geladak menatap langit berbintang di atas kepala mereka. Bintang-bintang besar, membiarkan orang-orang yang melihat mereka memiliki suasana hati yang luas. Hanya saja mereka tidak memiliki waktu luang untuk melihat bintang-bintang, tetapi berbaring di geladak untuk meludah di sungai. Setelah meludah sore, saya tidak bisa memuntahkan apapun, saya hanya bisa meludahkan air. Tiba-tiba Zhang Xiaoman berkata dengan suara lemah, aku merasa kita sebaiknya tetap di pantai dan bertarung dengan sekelompok tentara Zongxi. Aku tidak bisa membantumu. Jiao Xiaochen tiba-tiba berkata, aku mendengar Zhou Yinchang mengatakan bahwa setiap kali dia lelah di kamp militer, dia tidak bisa pulang berlibur. Ketika dia memasuki rumah dan mendengar putranya memanggil ayahnya, dia akan penuh dengan darah dan kebangkitan. Kau lihat, dengan cara ini, aku merasa bahwa aku akan mati sekarang, bisakah kau memanggilku ayah? Apa istimewamu? Jika kamu tidak memiliki kekuatan sekarang, jangan memanjat dan membentakmu. Seseorang berteriak. Sejujurnya, jika itu bukan pisau yang tajam dan bahkan penggemar musim penuh, pasti kelompok itu terpana. Lin Lin, yang di sebelahnya, bertanya, kamu masih menikah? Jika kamu ingin anakmu kembali, kamu dapat menemukan seorang istri. Aku tidak punya kata. Aku ingin mengaku dengan gadis itu sebelum aku pergi, dan aku tidak berani pergi. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Tanya Zhang Xiaoman.
Lin tetap tenang dalam waktu yang lama, karena seorang perwira brigade lapis baja yang tidak ditugaskan juga mengejarnya. Saya tidak berpikir saya luar biasa. Lin Ping, yang berani bertarung di hari kerja, mundur dalam hal semacam ini. Zhang Xiaoman tidak senang. Lebih banyak orang daripada kamu, dia beberapa tua. Lin Pingan. Apa yang saya minta Anda katakan ini untuk menghibur saya. Tapi serius, perdamaian, kamu kembali saat ini, bahkan beberapa level mungkin. Ketika pangkatmu lebih tinggi darinya, kamu tidak harus berada di pasar. Di sisa hari itu, sempoa kecil semua orang dipukul, dan sebuah perusahaan memusnahkan 5 perusahaan musuh, dan di masa depan, mereka mengikuti Ren Xiaosu. Dan mereka tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Tapi yang paling penting adalah semua orang berpikir bahwa mereka akan dapat hidup kembali. Ini adalah kepercayaan yang Ren Xiaosu berikan kepada mereka. Pada saat ini, Ren Xiaosu berjalan ke geladak seperti tidak ada siapapun, lalu mengeluarkan tali dan mengikat kail. Namun, saya melihat sepotong daging tergantung di kait besi, jadi saya terlempar ke air oleh Ren Xiao. Zhang Xiaoman di sebelahnya tidak berdaya. Yang istimewa adalah bahwa orang lebih populer daripada orang. Kita semua putus asa untuk kelompok itik kering ini. Orang masih punya hati untuk memancing. Tapi yang tidak saya duga adalah bahwa kail ikan modifikasi rendah ini baru saja dibuang, dan segera ada gigitan ikan. Ren Xiaosu menarik talinya, dan ikan di dalam air berjuang, dan Xiaosu tidak terburu-buru, dikonsumsi sangat lambat, dia terutama khawatir akan menarik tali secara paksa dan merobeknya. Setelah ikan bawah laut tidak memiliki kekuatan, Ren Xiaosu lambat untuk mengumpulkan tali, hanya untuk melihat ikan hitam besar yang tergantung di atas. Bukankah ini ikan hitam, tetapi tampaknya 2 kali lebih besar dari itu, kata Ren Xiaosu, dan giginya lebih tajam. Tiba-tiba, ketika tangan Xiaosu tergelincir, ikan hitam itu jatuh ke geladak. Hanya saja ikan itu tidak jujur, tetapi itu hanya menarik mulutnya dan mengepak dan menggigitnya ke Zhang Xiaoman. Dia hampir membuat Zhang Xiaoman ketakutan. Hei, kau punya barang-barang ini stabil. Ren Xiaosu, kamu menyerahkan apakah begitu kuat untuk menangkap ikan? Petik 2. Ren Xiaosu mengambil ikan dan menghela nafas di tangannya. Bawah air adalah dunia yang tidak bisa kita lihat. Aku tidak tahu apa yang telah berubah. Lagi pula, cobalah untuk tidak jatuh ke sungai ini. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di bawahnya? Tapi ini mungkin tidak terjadi. Apa hal yang buruk, setelah bencana, manusia belum mendirikan kembali industri perikanan skala besar. Setelah sekian lama, ikan-ikan itu berkembang. Hanya ikan di sungai yang cukup untuk memberi makan penghalang. Ren Xiaosu sekarang kekuatan tempur yang terlalu ganas, mudah untuk mengabaikan satu hal, ia masih menguasai alam liar. Pada saat ini, Zhang Xiaoman memanjat, Anda melihat kejauhan, apakah itu pantai? Air mendorong kita ke pantai. Yang disebut berkah bukanlah kutukan, itu adalah kutukan, tetapi mereka masih didorong ke Zhongxi oleh air. Bab 427, Sendirian. Feri perlahan-lahan mendekati pantai dan kelompok itu berjongkok dengan hati-hati di geladak. Zhang Xiaoman berkata, tidak ada cahaya, tetapi tidak ada bangunan di pantai. Seharusnya tidak ada musuh. Ini harus menjadi tempat yang sangat sunyi. Mungkin kita telah melewati daerah pasukan militer Zhong, Jiao Xiaochen menganalisis. Kecepatan rafting kami di sungai sekitar 11 km per jam. Ini siang dan malam. Melayang sejauh 200 km, itu jauh dari medan perang utama. Itu perlu hati-hati, bahkan jika beberapa pengungsi membocorkan jejak kita, itu tidak baik, kata Zhang Xiaoman serius. Ketika menyangkut orang-orang terlantar, bisakah kita membunuh atau membunuh? Jiao Xiaochen bertanya. Perang ini tidak ada hubungannya dengan para pengungsi. Jangan membunuh warga sipil yang tidak bersalah, Zhang Xiaoman mengerutkan keningnya, kamu lupa disiplin benteng kita. Tapi, Jiao Xiaochen ingin mengatakan bahwa mereka sekarang sendirian di belakang musuh. Jika mereka dibocorkan oleh para pengungsi, mereka mungkin hancur. Namun, Zhang Xiaoman membantah bahwa tidak ada yang salah, mari kita bunuh warga sipil, apa bedanya dengan Zhong? Ayo lakukan, kata Jiao Xiaochen.
Sebenarnya, ini benar-benar menambah faktor risiko pada pisau tajam, tetapi benteng 178 memiliki desakan mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa mengatakan apakah pilihan ini benar atau salah. Tentu saja, jika bukan benteng 178 itu tidak akan tunduk pada keinginan orang-orang di barat laut. Faktanya, setelah deklarasi 178 benteng dan Zong tentang perang, bahkan beberapa orang di wilayah Zong membicarakannya, dan bahkan diam-diam berbicara kepada 178 benteng. Dalam analisis akhir, semua orang merasa bahwa jika benteng 178 mengambil Zon, hari semua orang akan lebih baik dan pajak mungkin lebih rendah. Di mana kita bisa pergi setelah pergi ke pantai? Furao tiba-tiba bertanya-tanya. Pada saat ini, luka tembak pada Furao telah sembuh pada hari ketiga setelah obat hitam diterapkan. Jalan yang dapat dikembalikan di sekitarnya juga adalah jembatan Beiwan. Jembatan Teluk Utara telah diledakkan oleh dinasti Qing. Mungkin ada banyak pasukan Zong yang ditempatkan di sana. Bagaimana kita kembali? Jangan kembali. Zhang Xiaoman berkata dengan tangan besar, kam depan kami terutama bertanggung jawab atas pra-perang. Seluruh misi penyerang berakhir setelah teluk yang kuat dan jembatan Beiwan. Sisa waktu kita hanya bisa menonton. Mereka tampil di Brigade Lapis Baja. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jangan kembali. Jika kamu ingin membandingkan dengan Brigade Lapis Baja, daya tembak kita tidak sekuat mereka, meskipun kita telah memenangkan begitu banyak kemenangan, tetapi upaya pertama pasti milik mereka. Jiao Xiaochen bertanya-tanya. Zhang Xiaoman berkata, jadi kita harus mengambil upaya pertama, hanya karya pertama yang akan diingat, mengerti? Itu tidak masuk akal, kata Jiao Xiaochen. Bagaimana tidak ada artinya? Zhang Xiaoman mencibir dan bertanya, apakah kamu tahu apa gunung tertinggi di dunia? Jiao Xiaochen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tiba-tiba Zhang Xiaoman berhenti, dia juga ingin mengatakan bahwa dunia hanya mengingat puncak pertama di dunia, tetapi tidak ingat yang kedua dan ketiga. Hasil dari Jiao Xiaochen khusus buta huruf ini bahkan puncak pertama tidak tahu, ini tidak bisa diturunkan. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, apakah Zhou Yingchang mengatakan bahwa kekuatan utama benteng akan bertarung di garis pertama Gunung Wuchuan di utara Sungai Heishi? Berapa lama menurut Anda akan ada? Beberapa bulan, setidaknya 3 bulan, kata Zhang Xiaoman, meskipun saya membenci Zhongxi, bagaimanapun juga, begitu banyak tentara pergi ke Gunung Wuchuan. Cukup bagi kami untuk bermain selama berbulan-bulan, dan itu kuat. Kelemahan juga relatif. Zhongxi juga kekuatan yang dimodernisasi. Komandan ingin menerobos garis pertama Gunung Wuchuan. Itu tidak begitu mudah. Dimungkinkan untuk bermain selama setengah tahun. Jika garis pertama Gunung Wuchuan rusak, pada dasarnya berarti bahwa perang Zhongxi telah gagal sebelumnya. Ren Xiaosu berkata, pada saat ini, semua kekuatan Zong pasti akan berkumpul di garis pertama Gunung Wuchuan. Pertahanan belakang akan kosong. Ayo serang pasukan industri utara mereka. Pabrik-pabrik itu berada di luar penghalang. Para pembela juga harus sangat kuat. Lemah, beberapa pabrik bahkan tidak memiliki pasukan pribadi yang ditempatkan. Mata Zhang Xiaoman cerah. Ini ide yang bagus. Apa pendapatmu tentang Xiao Xiao? Ini bukan cara saya berpikir, desah Ren Xiaosu. Ini adalah pendekatan Qing ke Yang, dan sekarang situasi Zong dan Yang hampir sama, keduanya kosong. Sarana Qing untuk Yang berarti Ren Xiaosu menunjukkan jalan yang jelas. Zhang Xiaoman dan yang lainnya saling berhadapan. Jika ini adalah perusahaan biasa, tidak mungkin mengganggu seluruh sistem industri milik Zong. Sangat penting untuk mengetahui rencana keluarga Qing, tetapi mengatur sekelompok pasukan. Tetapi mereka dapat memilih beberapa pabrik untuk dimainkan. Jiao Xiaochen tersenyum, gagasan ini sangat bagus. Tidak harus menyebabkan banyak kerusakan. Selama itu bisa membuat sakit kepala Zong sedikit, maka mari kita rencanakan untuk melihat pabrik mana yang lebih baik daripada pabrik Zong. Akibatnya, Ren Xiaosu, yang mengatakan ini, berkata, maksudku, semua bermain. Digeladak, aku terdiam lagi. Zhang Xiaoman berkata sambil tersenyum, jangan bercanda. Jangan bercanda, kata Ren Xiaosu dengan serius, Anda mungkin tidak melihat pasukan swasta di penghalang selama bertahun-tahun. Pesanan mereka sudah runtuh.
Tembakan 50 meter belum tentu menjadi target. Bagaimana jika Zhong bergegas mengejar kita? Kata Zhang Xiaoman. Kalau begitu lari, kata Ren Xiaosu, meyakinkan aku punya cara untuk melakukan ini. Pada titik ini, pisau yang tajam bahkan berpikir bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang luar biasa dengan dua kemampuan. Ini sudah sangat kuat. Namun faktanya, Ren Xiaosu masih mempertahankan kartunya. Itu untuk memberi Zhongxi dan Zhongtang pukulan fatal, mengalahkan pukulan terakhir partai lainnya. Dengan letusan, bagian bawah feri menabrak pantai, dan pisau tajam melompat dari perahu. Hanya dalam 2 menit, formasi selesai dan formasi panah segitiga mulai menembus pantai. Di tempat-tempat di mana kehidupan tidak dikenal, yang paling tabu adalah membubarkan kekuatan, sehingga mereka harus bersatu, mati bersama, dan hidup bersama. 178 benteng dan pasukan Zhong diabaikan di langit. Selatan dan utara berbeda. Timur adalah jalan menuju dataran tengah, dan barat adalah gurun Gobi, yang meluas ke Liga Alsa di utara. Sekarang, dalam distribusi kekuatan yang berbeda, ada perusahaan aneh yang bercampur di dalamnya dan menuju ke utara. Zhang Xiaoman berjalan dalam tim. Ren Xiaosu sudah mengatakan kepada semua orang untuk tidak memerhatikan memadamkan bayangan. Mendengar Zhang Xiaoman berkata, saudara kita tidak bisa lagi mendukung pasukan kali ini. Satu jalan menuju hitam, tidak ada yang bisa kembali. Jika saya mati, Anda bisa ingat untuk membawa kembali geraham besar saya. Ren Xiaosu berkata dengan dingin, sebaiknya kau tidak mati, atau aku akan menjatuhkanmu semua dan memilih yang baik untuk diambil. Zhang Xiaoman menamparkan, ada apa? Bab 428, Tangan Belakang Zhong. Di dalam penghalang Qingxi 111 puri di Gunung Ginggo telah lama ditinggalkan. Setelah konsorsium Qing berpindah tangan, Qingyi tidak tinggal di manor mewah, tetapi hanya pindah ke kamp militer garnisun ke-111 dan tinggal bersama tentara. Makanlah di kafetaria setiap hari, dan jangan buka kompor kecil di kafetaria. Sebelumnya, para prajurit yang merayakan perayaan Qing juga mengatakan bahwa akan sulit untuk melihat gubernur dinasti Qing di masa depan. Akibatnya, mereka tidak berpikir begitu, dan mereka bisa melihatnya setiap hari. Para jenderal mengatakan secara pribadi bahwa Qing benar-benar berbelas kasih kepada bawahan mereka. Banyak orang tahu bahwa mereka dapat hidup dengan tentara dan tidak terlibat dalam kegiatan khusus. Tetapi mereka tahu, tetapi mereka tidak bisa. Namun, kata-kata dari diskusi pribadi ini disampaikan kepada Qingyi. Qingyu berkata dengan sangat tenang bahwa dia takut dibunuh ketika dia pindah ke kamp militer. Dia khawatir tentang seseorang yang diracuni ketika dia tinggal bersamanya. Para jenderal yang mendengar ini tidak tahu bagaimana merespons, tetapi semua orang sudah lama terbiasa mengatakan kebenaran dari orang tua. Ketika mereka akan memberontak, Qingyi juga mengatakan kepada mereka bahwa bergegas ke Yinxingshan mungkin mati, tetapi apakah mereka masih pergi? Oleh karena itu, setelah para jenderal mendengar kekhawatiran Qing, mereka meyakinkan bahwa 111 barak kamp militer adalah tempat paling aman. Dan orang luar biasa yang masih hidup juga memanggilnya kembali. Qingyu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena dia tahu betapa luar biasanya orang luar biasa saat ini, dan orang-orang luar biasa itu terus tumbuh. Pada saat ini, Qingyi berdiri di depan sebuah meja pasir besar. Namun, medan di atas meja pasir itu tidak barat daya, tetapi benteng 178 dan lempeng pasir medan barat laut tempat Zhong berada. Saya melihat bahwa bendera merah dan biru di atas meja pasir ini berbeda. Di utara adalah bendera biru milik Zhong, sedangkan di selatan adalah bendera merah dari benteng 178. Tiba-tiba, Qingyu menarik bendera merah kecil dan ingin pergi ke utara, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu di mana seharusnya. Luo Wei, yang menyipitkan mata di samping dengan sekretaris wanita, bertanya, urutan pertempuran apa yang dilambangkan oleh bendera ini? Kamp depan, perusahaan pisau yang tajam, Qing menjawab dengan tenang, jika kamu mengganggu sekretarisku lagi, aku akan membiarkan Qingyu mengusirmu. Anak Raja Yu berani melemparku. Luo berkata sambil menghela nafas, dia menamparkan pantat sekretaris perempuan dan membawa sekretaris pergi dan berkata kepada Qingyu. Kamu tidak dekat dengan warna perempuan, lebih murah daripada yang lain. Murah saya.
Apakah obat hitam yang diberikan Ren Xiaosu padamu? King Li memandang Luo Xiao, aku mengerti apa yang kamu lakukan ketika kamu kehabisan. Berbicara tentang ini, Luo Wei tiba-tiba merasa sakit hati, ketika Anda mengirim Tang Zhou ke utara, ia lupa memintanya untuk menemukan obat hitam kecil, dan ia salah perhitungan. Ren Xiaosu sekarang telah melewati sungai Beiwan dan terus pergi ke utara dengan pisau tajam. King Yu berkata dengan nada meremehkan. Jika dia sedikit ceroboh, aku takut kamu tidak akan memiliki obat hitam dalam hidupmu. Hei, dia pergi ke utara untuk mengering, ada pasukan Zong, kata Luo. Jam berapa? 2 hari pertama, berita ini kembali agak terlambat, King Yu berpikir dan berkata. Aku tidak tahu apakah dia terpaksa pergi, atau dia ingin membunuh musuh sendiri, jadi jangan melihat ke bawah pada tekad orang luar biasa untuk membalas dendam. Inilah mengapa saya pindah ke kamp militer. Fakta bahwa balas dendam Li Sentan terhadap keluarga Li telah lama telah beredar luas. Ada orang dalam dan desas-desus Li. Pokoknya, bocah itu mengatakan bahwa dia telah mengubur Li dengan seluruh neraka. Aku takut bahwa Central Plains saya tahu ini. Era kebangkitan para dewa, King Yan menghela nafas, hasilnya adalah ada 2 orang luar biasa di sekitar kita, yang masih mencintai uang. Zhou Qi, yang sedang berbaring di kursi dan tidur sepanjang waktu, membuka matanya, apakah kamu tidak memiliki penembakan pasir secara langsung? Apakah salah mencintai uang? Setelah merayakan mata Zhou Qi, ia melanjutkan, sampai sekarang, saya berpikir bahwa kemampuan Ren Xiaosu untuk diekspos masih harus ditentukan. Kali ini, saya takut hal itu akan menyebabkan sakit kepala Zong. Luo Wei berjalan ke tepi meja pasir, kamu pikir dia akan pergi kemana? King Xuan berpikir sejenak, kemanapun Anda pergi, ia akhirnya akan berdiri di depan kelompok Hyena Zong. Mengatakan, King Yu meletakkan bendera merah di posisi penghalang 146, beritahu, jika 146 penghalang bertemu dengannya, cobalah untuk membantu. Sebaliknya, saya lebih suka kelompok dengan 178 benteng bunuh yang kosong untuk menjadi tetangga. 146 penghalang ini adalah base camp milik Zong. Luo Wei tidak bisa mengerti mengapa King Yu memutuskan untuk membiarkan Xiao Su berani pergi ke sana. Apakah menurutmu Zongs dan 178 Fortress, siapa yang menang dan siapa yang menang? Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertahanan Zong yang menyusut adalah langkah yang sangat cerdas. Mengetahui bahwa pasukan lapangan yang tersebar di hutan belantara sulit untuk bersaing dengan benteng 178. Lebih baik bertarung di Gunung Wuchuan. King Xiao tersenyum, pada saat itu, perang yang sebenarnya terjadi. Bahkan jika Anda memiliki peralatan komunikasi modern, mudah untuk kehilangan informasi penting dalam perang, dan mudah untuk melihat bahwa perintah itu tidak ada. Dan Zong harus memiliki backhand sekarang, anjing ini pemalu dan menyusut selama beberapa dekade, tiba-tiba jika Anda berani menunjukkan gigi, Anda harus memiliki kartu. Kartu terbawah. Zhou Qi bertanya, jadi apa menurutmu Zong bisa menang? Tidak, King Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini terlalu kecil untuk melihat Zhang Jinglin. Kurasa dia harus menunggu kartu Zong sekarang, dan kemudian membiarkan Zong Si mengirim pemanah barat laut pada saat pedang miring. Luo Wei dan Zhou Qi tidak mengerti arti dari King, tetapi mereka tahu bahwa mungkin King Qi menebak sesuatu. Zhou Qichen berkata, jika kamu berpura-pura menjadi hantu, kamu tidak tahu bagaimana cara cepat mengemas yang. Sebaliknya, kamu akan belajar Zong setiap hari, dan kamu tidak ada hubungannya. Yang tidak cukup takut, kata King dengan tenang. Pada saat ini, seorang petugas di luar masuk dan berkata orang yang bernegosiasi telah dikawal. Apakah dia memintanya untuk masuk? Ya, biarkan dia masuk, kata King. Negosiator yang dikawal ke dalam komando, tetapi itu terlihat sangat lucu. Dia melihat bahwa dia diikat dengan 5 bunga di seluruh tubuh. Mungkin para prajurit di bawah takut dia akan membunuh King. Namun, negosiator yang tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, perayaan itu baik, saya mewakili Yang Li Ken untuk berbicara dengan Anda. Tidak ada waktu untuk dihabiskan untukmu, tidak ada yang perlu dikatakan, kata King Yunyun. Perwakilan melihat orang di sebelahnya. Dia awalnya ingin berbicara dengan King Yu.
Di jalan, dia berpikir tentang bagaimana menjadi efektif dengan barang antik dan gaya pelobi. Setelah hasilnya, dia diikat dan ada beberapa senjata. Sangat mustahil untuk memakainya. Dia berkata dengan lugas, Yang Li Ken ingin membentuk aliansi dengan Anda. Sekarang ia diharapkan menjadi pembicara yang lebih muda. Jika Anda membantunya, ia akan memberi Anda penghalang ke-97 dan penghalang ke-99 setelah acara. Bab 429. Kisah ajaib yang realistis. Diam dalam perintah, Zhou Qi dan Luo Wei tampak seperti orang bodoh, menatap negosiator, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. King Xiao berkata sambil tersenyum, Yang Li Ken ingin aku membantunya. Dia memberimu peta tata letak baris pertama Ziyang. Kamu hanya perlu membantu Baek Ziyang dihancurkan. Negosiator berkata sambil tersenyum, aku dengan tulus, peta kain ini telah membawaku. King Qi mengangkat alisnya dan tersenyum pada Zhou Qi, dan kemudian berkata kepada negosiator, bagaimana saya tahu apakah peta pertahanan Anda benar atau tidak? Anda meninggalkan peta pertahanan dalam diri saya, dan saya akan memutuskan untuk tidak membantu. Bantu keluargamu. Pergi, bawa dia keluar, ingat untuk meninggalkan peta pertahanan untukku. Said, sekelompok tentara yang kuat membawa negosiator yang keluar. Zhou Qiteng berdiri dan berdiri, apakah ketakutan khusus ini bukan orang bodoh, saya telah memukul saat ini, masih berjuang. Dia pikir kita sedang bermain dengan yang. Apa hambatan, 99 hambatan, yang mengizinkannya beri kami sesuatu untuk kita. King Yu berkata dengan tenang. Baris pertama pembela Ziyang adalah generasi muda yang lebih muda dari generasi muda yang, dan Yang Li Ken ini juga membelenggu, tetapi ia didorong ke samping pada tahun-tahun awal. Menjaga penghalang kecil, bertanggung jawab untuk produksi pabrik-pabrik di sekitarnya. Hei, kata Luo sambil tersenyum, kenyataannya selalu lebih ajaib dari kisah pendongeng. Apa yang tidak dapat Anda temukan dalam cerita dapat ditemui dalam kenyataan. Tidak heran Yang Li Ken ini akan didorong ke samping. Ternyata menjadi idiot. 88 penghalang, para pendekar Nanoli bergegas masuk seperti orang gila, lepaskan dan bunuh, aku curiga bahwa robot nano di dalamnya mengendalikan mereka, sebaliknya mereka mengendalikan robot nano. Kata King, itu dalam perang, tokoh inti yang semuanya ada di penghalang 88. Sekarang kelompok naga yang tidak memiliki kepala, dan seluruh keluarga yang telah mulai berantakan. Banyak karakter yang dikecualikan sebelumnya, tidak ingin bertarung dengan baik, tetapi mereka bersaing untuk yang pertama. Otoritas. Yang Li Ken tidak hanya mengirim orang, tetapi orang lain juga mengirim. Tentu saja, tidak semua dari mereka begitu bodoh. Kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka secara sukarela memberikan perlawanan dan berharap bahwa mereka dapat mencari posisi resmi dalam hambatan di masa depan. Yang Li Ken adalah jenis yang sulit ditemukan pada orang bodoh. Oleh karena itu, dunia luar berpikir bahwa King Shi akan kelelahan dalam pertempuran dengan Yang, tetapi pada kenyataannya, hanya itu yang dilakukan King Shi. Bagaimanapun, dunia tidak hanya barat daya, tetapi juga Central Plains. Tetapi yang juga memiliki orang-orang pintar, kata King Xiao sambil tersenyum. Yang Huai, yang berada di garis depan Ziyang, mengatakan bahwa ia ingin melepaskan perlawanan dan mencari posisi resmi. Ia bahkan mengirim peta pertahanan Ziyang, dan hasilnya adalah bahwa peta itu 7. Palsu, aku ingin menggantungku. Luo Weidao, konsorsium besar yang dulu sangat brilian, saya tidak berharap itu berakhir seperti ini. King Yu memandangi meja pasir dan berkata dengan tenang, jangan pernah membuka kartu dan niatmu sendiri, atau kamu akan dibantai. Permainan ini belum selesai. Benar, kata Luo. Bagaimana dengan badan eksperimen di selatan? King Yu sedikit mengerutkan kening, karena Li telah hancur, kekuatan King dan Yang telah kembali ke utara, pertahanan selatan kosong. King Shi tidak dapat menempatkan terlalu banyak kekuatan hidup di selatan. Karena itu, begitu lingkup-lingkup pengaruh Li, tidak ada lagi kemampuan untuk melawan kekuatan tubuh eksperimental. Skuadron yang dilanda abu melarikan diri, dan dinasti King meninggalkan brigade tempur di selatan untuk berjaga-jaga terhadap tubuh eksperimental, ada begitu banyak penghalang. Bagaimana brigade tempur bisa datang? Dan tugas utama brigade tempur ini adalah untuk menerima penghalang, memaksa para mantan birokrat memuntahkan barang-barang mereka.
Mata jongkok, dalam waktu singkat 2 bulan, penghalang lain menjadi tempat tubuh eksperimental. Dalam penghalang kejatuhan, itu seperti api penyucian iblis. Jika bukan karena King Shi meninggalkan brigade tempur, saya khawatir lebih banyak orang akan mati. King Yu berpikir dan berkata, beri King Yi, batasi dia untuk mengambil garis siang dalam waktu 15 hari, lalu bawa tentara ke selatan, mengelilingi tubuh eksperimental, tidak bisa lagi mati. Seseorang yang mendominasi seluruh perang barat daya tiba-tiba berkata bahwa dia tidak bisa lagi mati. Itu terdengar sangat aneh, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan King King. Luo Wei tiba-tiba bertanya, setelah menyelesaikan yang, para prajurit diperkirakan kelelahan. Pada saat ini, mereka tidak diizinkan untuk beristirahat, tetapi mereka masih harus pergi ke selatan, mengapa tidak? Tidak bisa digunakan, potong King Yu. Beberapa hal tidak bisa dilakukan dengan santai. Luo Wei menepuk pantatnya dan berdiri, ayo pergi, aku akan menerima penghalang dari Yang. Saya pikir anak-anak tua itu cukup kaya. Setelah pemukulan, kita tidak bisa mengalahkan yang lebih miskin. Hal buruk semacam ini bukan untuk Anda lakukan, atau biarkan saya melakukannya. Hari ini, King Yi sudah menjadi pemilik King Shi, dan perlu disayangi, jadi Luo Wei mengambil inisiatif untuk mengurus dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk kunjungan Luo Wei ke wilayah Li. Sekarang para birokrat dan pedagang birokrasi Li hanya berbicara tentang wajah Luo Wei yang akan berubah banyak, hanya karena cara Luo untuk mencari properti sangat keren. Ada birokrat yang berada di bawah kedok Li untuk menyembunyikan emas, dan bahkan membunuh dan mengatakan bahwa mereka tidak punya uang sama sekali. Hasilnya hancur di atap selama 3 hari 3 malam, dan mereka semua direkrut. Juga tidak ada cara untuk tidur, penyiksaan, hampir semua metode apapun yang digunakan, semua trik mereka untuk menghadapi mata-mata birokrat yang sanggup menanggungnya. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memelototinya di belakangnya, mengatakan bahwa Luo Wei adalah monster yang mengerikan. Namun, barang berharga yang dicari Luo Wei semua termasuk dalam akun King, dan dia tidak tinggal sama sekali. Dalam kata-kata Luo Wei, saudaranya adalah pemilik King, apa yang ingin dia lakukan? Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk pergi kemanapun. Setelah dirayakan adalah bayangan King Shi, dan sekarang, Luo Wei seperti bayangan King. King Yu memandang Zhou Qi, aku ingin kamu pergi ke dataran tengah, di mana segala sesuatunya harus dilakukan, dan aku tidak akan menunggu. Aku cukup lega kali ini, kata Zhou Qi Xiao, aku tidak takut bahwa aku akan kembali ke dunia. Sekarang aku harus menyerahkan hal-hal penting seperti itu kepadaku. King Yu berkata, karena harga yang saya berikan cukup tinggi, yang lain tidak mampu membelinya. Zhou Qi meniup peluit. Orang ini sudah lama tidak memiliki penampilan se-fan sebelumnya. Sebaliknya, dia lebih seperti bajingan. Dia tersenyum dan berkata, bos penuh perhatian. Perang di Barat Daya akan segera berakhir, dan seluruh Barat Daya akan dirayakan. Tampaknya pilihan asli saya benar. Namun, kali ini perayaan itu sunyi untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, saya kira ini bukan sesuatu yang membahagiakan. Berdiri di samping meja pasir, King Yu mengabaikan seluruh meja pasir. Luo Xin tiba-tiba teringat bahwa saudaranya berkata bahwa dia sebenarnya lebih suka menanam bunga. Bab 430, Hati-hati Wang Xiangyang. Dalam perjalanan ke dataran tengah di barat laut, Li Sentan duduk di bawah naungan pepohonan bersama pendeta dan omong kosong. Li Sentan berkata di belalai, cuaca semakin panas dan semakin panas, saya tidak tahu. Kapan perang di barat laut berakhir? Orang kecil di sebelahnya sedang menggali semangka dengan sendok. Kotak besar yang dibawanya diletakkan di samping. Sekretaris itu mendongak dan memandang Li Sentan, bukankah kita akan pergi ke dataran tengah? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sekarang, kita telah berada di sini selama 3 hari, tunggu apa lagi di altar? Bukankah ini Ren Xiaosu mengikuti benteng 178 untuk melawan Zong, kata Li di altar, dia pasti mencoba membunuh semua milik Zong. Yah, sekretaris itu mengangguk. Kalau begitu, begitu banyak orang di Zongs. Jika kamu tidak menyimpannya, seseorang akan menghindarinya terlebih dahulu. Kamu ingin pergi ke Central Plains untuk bersembunyi. Kami di sini untuk membantunya menangkap ikan yang bocor.
Li Sentan terkekeh, dengan cara ini, orang-orang Zong tidak bisa lari. Tangkap, sekretaris itu berkata dengan serius, di mana itu? Dahi, aku baru saja membuat metafora. Sebenarnya, aku ingin membunuhnya. Li mengatakan bahwa ketika dia membunuh pembunuhan itu, tidak ada ketidaknyamanan di wajahnya. Omong kosong di sebelahnya telah menutup matanya, dan Li Sentan berkata kepadanya, kakek, Anda yakin Zongxi ingin pergi ke Central Plains, tepat di jalan ini? Jika Anda tidak berbicara dengan mata Anda dapat mengatakan, tidak, ada banyak jalan ke barat laut. Tetapi jika Anda ingin mengemudi, Anda dapat pergi ke arah ini. Bagaimana orang-orang dari kelompok Zong dapat melewati gunung? Jika mereka benar-benar memilikinya. Jika Anda punya nyali, Anda tidak akan melarikan diri ke Central Plains. Juga, Li Sentan mengangguk. Omong kosong dari pengasuhan sangat baik, bahkan di hutan belantara ini, saya tidak melihat tatapan setengah bekas luka. Tidak membosankan untuk mengawasi dengan cermat. Namun, pada saat ini, suara kendaraan tiba-tiba datang dari jauh, dan Li Sentan tersenyum dan berkata, ayo. Kendaraan ini datang dari barat laut, dan benteng 178 tidak dapat mencapai jalan ini, jadi hanya orang-orang Zongxi yang datang. Mengatakan, Li Sentan membawa perusahaan menjauh dari arah kendaraan, bagaimanapun, mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membiarkan anggota Zong yang masih hidup pergi dari sini. Ketika sekretaris meninggalkan kerumunan, kotak besar itu terbang ke arahnya tanpa apa-apa, meninggalkannya di belakangnya. Tetapi setelah mereka melihat tim membalik gundukan tanah, Li Sentan melihat hutan belantara, tiba-tiba tidak tahu kemana harus bergegas keluar dari kereta uap, benar-benar menjatuhkan tim. Kereta uap sangat cepat dari ketiadaan, dan tampaknya telah direncanakan sebelumnya. Kendaraan yang tertabrak berguling-guling di tanah, ketika mobil berhenti, orang-orang di dalamnya tewas atau terluka. Kendaraan di depan tim bahkan diperas ke dalam kaleng. Orang-orang yang masih hidup di dalam mobil hanya ingin memanjat keluar dari mobil. Tetapi mereka melihat bahwa 4 kereta uap yang telah lewat benar-benar memutar kepala mereka dan menghancurkannya. Itu perlu untuk membunuh semua orang dalam tim. Li Sentan dan Si Liren omong kosong 3 orang tertegun dan melihat pemandangan ini, awalnya mereka harus melakukannya, dan saya tidak berharap ada seseorang yang lebih kejam daripada mereka. Apa situasinya? Siapa yang begitu benci dengan Zong? Ini, siapa ini? Li Sentan terkejut. Balas dendam omong kosong berkata, mari kita melihatnya dalam gelap. Namun, meskipun ada hutan dan cakrawala luas, mereka yang mengendalikan kereta uap seharusnya melihat mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Lagi pula, sekretaris meninggalkan pria yang membawa kotak besar itu dan terbang di langit. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa mereka tidak pandai dalam hal itu. Saya melihat bahwa kereta uap perlahan-lahan menghilang, tetapi tidak membunuh semua orang di tim, tetapi juga meninggalkan mobil tanpa kerusakan. Wang Chongyang keluar dari balik gundukan itu, dan orang yang mengendalikan kereta uap itu adalah dia. Wang Chongyang memandang Li Sentan dari jauh dan kemudian mencibir kendaraan off-road terakhir. Jangan maju, kembali dan beritahu Zong Yi anak itu, kebencian sebelumnya belum selesai. Di masa depan ada kungfu untuk dihitung dengan Anda, sekarang ini adalah koleksi yang menarik. Wang Chongyang adalah pria yang harus melapor, kalau tidak, dia tidak akan menatap Ren Xiaosu di awal. Pria ini memiliki kemampuan untuk memiliki keberanian, tetapi juga bertoleransi, dia adalah orang luar biasa pertama yang telah memperoleh kemampuan luar biasa. Tetapi dia selalu disembunyikan dan bersedia dibutakan oleh atasannya di tentara swasta. Jadi sebelum Zong Pu ingin menghitungnya, Wang Chongyang tidak akan dengan bodoh pergi mencari kesempatan untuk membunuh Zong Tang, tetapi ia harus keluar dari nada ini. Tetapi jika ia menemukan kesempatan untuk membalas, ia pasti akan membalas. Wang Chongyang membawa ranselnya ke sisi beberapa kendaraan off-road lainnya, lalu meninggalkan bagasi dan mengeluarkan emas di dalamnya. Dia mengambil bagian dan kemudian tiba-tiba berkata kepada Li Altar, pertemuan adalah takdir. Terima kasih karena tidak campur tangan dalam masalah ini. Emas di mobil ini adalah bahwa Zongxi telah memindahkan properti ke Central Plains. Saya hanya mengambil setengahnya. Sisanya itu milikmu. Selama pidato, Wang Chongyang perlahan mundur, dia berhati-hati dan tidak ingin dekat dengan Li Sentan dan yang lainnya.
Li Sentan melihat pemandangan ini dan mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka tidak mengharapkan titik balik seperti itu. Dia bertanya pada Wang Chongyang, apakah Anda memiliki kebencian dengan Zong? Tentu saja ada kebencian, jawab Wang Chongyang, apa kotak yang kamu bawa? Li Sentan memandangi kotak di belakang perusahaan, kamu mengatakan ini, ada patung dewa. Wang Chongyang tertegun. Dia berpikir bahwa barang berharga apa yang ada di dalam dirinya. Bukankah dia pikir itu hanya patung? Dia tiba-tiba bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, kita juga punya permusuhan dengan Zong. Ini adalah kebencian, Li Sentan tertawa. Atau kamu tinggal di sini, mari kita bunuh orang-orang Zong bersama-sama. Wang Chongyang tersenyum dan berkata, niat baik, tapi saya sudah terbiasa, jangan berteman dengan orang-orang, jangan. Raja ini memiliki hati yang besar dari Yang, dan dia tidak pernah memiliki perasaan memiliki kekuatan apapun, dan dia tidak akan mempercayai siapapun. Apa yang dia kejar sekarang adalah untuk hidup dengan baik. Ya, ini adalah kehidupan yang sangat kaya. Li Sentan tersenyum dan berkata, ketika Anda mengatakannya, itu adalah takdir untuk bertemu satu sama lain. Nama saya Li Sentan. Saya tidak tahu apa nama saudaramu. Murid Wang Chongyang tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar nama altar Li, yang telah menyebar ke seluruh barat daya. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu iblis ini di sini. Wang Chongyang berkata dengan hati-hati, generasi tanpa nama tidak cukup. Li Sentan tersenyum dan berkata, sepertinya Anda telah mendengar nama saya. Wang Chongyang tersenyum dan berkata, nama pembisik iblis, saya belum pernah mendengarnya, hanya tidak tahu mengapa Anda ada di sini. Selama pidato, Wang Chongyang sebenarnya cepat mundur, dan bahkan sekali lagi muncul kereta uap melompat langsung di kereta uap untuk melarikan diri ke tempat yang jauh. Li Sentan menyentuh pipinya, apakah ini mengerikan? Sekretaris itu berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Li Sentan melihat ke arah kereta uap yang pergi dan berkata, hanya orang seperti ini yang tidak punya hati dan tidak punya hati yang bisa hidup di masa sulit. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.